Saya 18 kurang 2. Gerakan 16 orang naik. Di sini Jokowi mengatakan rombongan pendakiannya awalnya dia katakan 18 orang. Tetapi kemudian diralat oleh peserta lain menjadi 16 orang. Dan Jokowi pun mengiyakan. Padahal pada faktanya saya menemukan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Damianus Joko Santoso, Budi Binggal Jogsan. Saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Dulu sudah saya ambil gambarnya, sudah saya cetak, tinggal sekarang saya kolek. Apa ya, semacam rekonsiliasi politik lah, karena warna angkatan kami ketika masuk itu amat kental dengan masalah politik ya. Ada merah, ada hijau. Nah, ketika Kerinci ini saya menganggap ya seperti sebuah rekonsiliasi di mana antara merah dengan hijau itu nyatu, sudah nggak ada dekat lagi. Dari kelompok-kelompok itu menjadi bersatu, kita membuat satu momen adalah pendakian Gunung Kerinci dalam rangka observasi itu. Angkatan 80 itu sebetulnya yang akhirnya mencairkan suatu suasana. Kita ingin suatu kelompok tidak terkotak-kotak, yang lebih ramah lah, tidak ada permasalahan konflik-konflik yang merugikan kita sendiri kadang-kadang itu loh. Ke Kerinci itu yang punya gagasan pertama kali itu Otak Santoso. Ya Jogsan itu, Jalidul yang ngundang itu loh, itu dia itu. Nah, karena iming-imingnya kita nanti mau naik Hercules, dan pesawatnya kayak apa ya? Rencana semula meleset, mau pakai Hercules tanpa bayar dan sebagainya, akhirnya kita berangkatnya itu naik mobil-mobil bis itu antar lintas Sumatera ya, kalau nggak salah itu kan. Ya, yang saya ingat tuh hari Senin setelah dana terkumpul, saya itu ngomong di parkiran atau kantin. Besok budaya Kerinci, saya sing melu, tak tutup dino iki. Udah itu aja, saya ngomong itu aja. Pas ketika kami berangkat kuliah, itulah hari perdana kita kuliah semester 5. Harusnya kuliah, tapi 2 minggu kami pergi ngacir atau ya naik Gunung Kerinci sampai kurang lebih 2 minggu. Pada saat itu sih bilangnya udah mantap. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang, kayaknya cuma modal nekat. Bonek bener, aja bener nekat dok. Yang ikut pecinta alam itu, duitnya pas-pasan kabeh. 12 orang sampai puncak, karena yang satu pada ketinggian 3.000-an nggak kuat, ada tekanan. Nah, di sini bisa kita dengarkan penjelasan bahwa jumlah rombongan ekspedisi Gunung Kerinci dari Mapala Silvagama hanya berjumlah 13 orang. Bukan 18 atau 16 orang. Jadi, siapakah yang berbohong? Jokowi atau orang-orang dalam video ini? Yang kedua, kita simak video berikut ini. Jadi, karena nggak punya duit semuanya, berangkat ke Kerinci naik bus. Naik bus di Jakarta, ganti bus dari Jakarta ke Padang 2 hari, Trans Sumatera dan ganti Jakarta 2 hari kan maju. Ini kena besi semuanya, kena termasuk yang aktif Pak, berada di sini. Termasuk yang aktif itu sudah. Kalau depan 3, terus kita naik ke Padang, nginep sehari, dan naik bus lagi ke Sungai Penunggu. Itu nginep lagi, persiapan untuk asar. Dalam video ini, jelas Jokowi mengatakan bahwa dari Jakarta, rombongan menuju Padang, dan setelah menginap sehari, mereka melanjutkan perjalanan ke Kersiktuwo yang kemudian bersiap untuk mendaki Gunung Kerinci. Perlu saya jelaskan bahwa jalur pendakian ke Gunung Kerinci itu memang ada 2. Pertama melalui Kersiktuwo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, dan melalui Solok Selatan, Sumatera Barat. Pendakian melalui Kersiktuwo menjadi idola para pendaki karena jalurnya landai dan praktis lebih aman daripada melalui Solok Selatan yang jalurnya cukup membahayakan para pendaki karena medannya masih sangat terjal. Nah, untuk mengecek apakah Jokowi berbohong lagi terhadap pengakuannya yang berikut ini, maka marilah kita simak video yang satu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya cerita sedikit. Jadi tahun 1983, itu ada anak muda naik bis 3 hari dari Jawa menuju ke Padang, kemudian naik ke Solok, Solok Selatan, ke Sungai Penuh, kemudian Aduh, gak di-mute. Nah, ini. Gini Bang Aliman. Kan kita dari tadi enak diskusinya, cuman jangan maki-maki lah. Siapa sih Bang PSI, Mas Gibran, janganlah ya. Dari tadi udah enak diskusinya, jangan nyerang personal. Jadi Bang Aliman, saya mau bertanya bahwa
agenda besar ini kan belum ditanggapi tuh dari awal. Tadi pun pembukaannya itu cuman kulit ya. Coba lebih tajam lagi, lebih mendalam gitu loh, Bang Aliman. Bang Aliman kan udah membahas ini juga kok. Gak apa-apa kita suarakan di sini, Bang. Silakan Bang Aliman. Oke, enggak, kalau di waktu Komal saya membahas persoalan masalah ini sebetulnya masuk kepada 3 kriteria, 3 perspektif yang dibangun oleh Heru sebetulnya. Tudingan Pak Jokowi bahwa ada agenda besar terkait masalah ijazah palsu dan pemakzulan itu, ada kelompok-kelompok kepentingan yang sedang melakukan konsolidasi politik untuk mendowngrade Pak Jokowi. Cuma yang masih belum ada semacam dominan gitu ya, dari 3 perspektif yang dibangun oleh Kang Julid itu sebetulnya belum ada belum ada yang dominan. Yang lebih dominan sebetulnya kasus jasa palsu, kasus pemakzulan itu memang genuine, itu pokok persoalannya. Cuma banyak kelompok-kelompok politik yang ketemu di tikungan. Tapi mereka punya agenda sendiri, tapi ketemu di tikungan itu sebetulnya. Lah, kalau yang disampaikan Julid waktu itu kan ada 3 kemungkinan. 1, memang skenario-nya Pak Prabowo untuk nyerang Pak Jokowi, agendanya Pak Prabowo. Yang ketiga bisa konspirasi. Yang pertama, memang playing victim yang sering dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini untuk mendapatkan empati dan simpati publik terhadap omongannya Pak Jokowi itu. Gitu host yang saya sempat simpulkan waktu di Komal saya. PSI itu memang seperti itu modelnya, tapi itu memang selesai sebetulnya urusan masalah itu. Tinggal ijazah asli. Ijazah asli itu kalau kita punya, rasa-rasanya mudah untuk menunjukkan itu. Harusnya kan seperti itu. Tapi saya coba masuk lebih dalam. Ini saya untuk memperdalam agar lebih dalam, kan begitu ya. Ini saya menggunakan logika sederhana saja ya. Kita nggak perlu bahas hukum di sini. Kita nggak perlu bahas pasal atau apalah, karena kita awam terkait hal itu. Kita hanya by logika saja lah yang kita sampaikan hari ini. Mungkin Anda, Bapak Ibu, teman-teman, bila mana Anda punya ijazah S1, S2, S3 atau S apapun itu ya, atau jurusan apapun itu, kalau Anda lulus tepat waktu dari kampus, apalagi cum laude, waduh, rasa-rasanya kalau orang meragukan, ijazah lu palsu itu, lu nilai lu anjlok tuh, misalnya seperti itu. Rasa-rasanya kita kan pasti pede nih, ngambil ijazah dari lemari, kita tabok aja tuh mukanya. Nih, lihat nih nilai saya nih, lihat tantangannya nih, lihat waktunya nih, lihat ininya nih, ini asli. Gak percaya, periksa, cek deh, kan gitu. Itu logika saja. Tapi kita kan, setiap manusia kan punya pemikiran yang berbeda juga ya. Kalau saya sih kayaknya seperti itu. Kalau misalkan orang bilang, ijazah lu palsu, tunjukkan aja, udah clear. Karena kita punya yang aslinya, ngapain takut juga, kan begitu ya. Tapi teman-teman, hari ini kita melihat ya soal polemik ijazah ini seolah-olah ada semacam dramatisasi lah, saya lihat ini. Terlalu banyak drama lah gitu ya. Terlalu bertele-tele, terlalu berbelit-belit. Dan ini dibuktikan melalui jalur hukum. Bayangin aja, ijazah dibuktikan lewat jalur hukum gitu ya. Ya wajar sih, Indonesia kan negara hukum, teman-teman. Tapi maksud saya bukan soal itu loh. Ini soal bagaimana kita melihat kegaduhan hari ini. Kegaduhan hari ini di Indonesia disebabkan oleh ijazah Presiden ke-7 RI yang pernah menjabat selama 10 tahun di Republik ini, yang kemudian rakyat ingin melihat ijazahnya. Kita sudah fasilitasi beliau selama 10 tahun. Kita sudah kasih bajunya, kita sudah kasih mobil dinasnya,
bahkan rumahnya, bahkan tanah berapa pada saat sudah selesai jabatan berapa meter persegi, berapa puluh meter, dan seterusnya. Kemudian mungkin kita bayar gaji, ya, dan mungkin ketika dia menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi, ya, anak-anaknya dapat pekerjaan, mungkin kerabatnya, kroni-kroninya dapat posisi-posisi bagus di Indonesia. Tidak hanya di pemerintahan mungkin, tapi di Indonesia mungkin ada yang menjadi komisaris lah, ada yang menjadi ya bos lah, ada yang buka usaha lah, mungkin seperti itu ya kan, kita nggak tahu. Barangkali saja seperti itu. Nah, tetapi kenapa ketika rakyat meminta tunjukkan ijazahnya kok nggak mau gitu loh ya? Kenapa tidak mau? Nah, ini nih yang menjadi pertanyaannya. Kok nggak mau ya tunjukkan ijazahnya? Kalau misalnya beliau pada saat itu menjabat sebagai presiden tidak tunjukkan ijazahnya, ya oke lah, mungkin ya karena masih menjabat, masih ya betul-betul dijaga ketat lah, gitulah kurang lebihnya kan begitu ya, karena masih presiden pada saat itu. Sekarang kan sudah jadi mantan presiden, harusnya nih ya, ini kan kita nggak tahu, banyak perspektif yang lain-lain juga, dan kemudian banyak tuduhan-tuduhan dan banyak pernyataan-pernyataan, dan banyak juga bukti-bukti yang kuat juga, sama-sama kuat juga sebetulnya buktinya. Tapi kalau berlogika berpikir, sebetulnya ada semacam kebohongan, ya, kebohongan dari seorang Pak Jokowi. Itu terlihat jelas sebetulnya, ada rekam jejaknya juga. Kita bukan membela pihak manapun di sini ya, saya nggak ada soal juga mau asli atau palsu. Toh juga dia udah nggak menjabat lagi sebagai presiden. It's okay lah, yang penting ini menjadi suatu pelajaran ke depannya, bahwa ketika ada seorang presiden nantinya di tahun 2029 atau mencalonkan sebagai apapun itu, tunjukkanlah ijazahnya biar rakyat percaya. Jangan nanti ketika menjabat, ketika selesai lalu diungkit-ungkit lagi, lalu Indonesia bisa gaduh lagi seperti yang sekarang yang kita lihat ini. Jadi itu bisa sebetulnya kita jadikan pelajaran nanti ke depan, kan begitu. Tapi yang anehnya yang saya katakan tadi lah, kok dipersulit gitu ya, kok berbelit-belit, berkepanjangan, berlarut-larut, dan seterusnya. Nah, bila Pak Jokowi seperti yang masyarakat Indonesia banyak katakan, Pak Jokowi itu cinta dengan Indonesia, Pak Jokowi mencintai rakyat Indonesia, Pak Jokowi itu orang baik, rendah hati, jujur, ya, dan sangat dekat dengan rakyatnya, ingin Indonesia maju, mencintai republik ini, dan macam-macam lah itu ya penyampaian itu. Nah, terkait soal ijazah, ini kan sudah menjadi kegaduhan nih di Indonesia nih, ribut, bahkan se-Indonesia ribut hanya karena selembar kertas ijazah. Ya, yang seharusnya ya tunjukkan saja, kan udah kelar sebetulnya kan begitu. Kalau Pak Jokowi memang cinta seperti saya yang sebutkan tadi, harusnya ya kenapa Pak Jokowi tidak legowo saja menunjukkan ijazah itu? Pak Jokowi legowo, tunjukkan ini ijazah saya. Bila mana mungkin nilainya anjlok atau apa, di-blur saja ketika mungkin awak media atau apa dikasih nanti persetujuan dan lain-lain. Kan itu kan bisa. Ya. Harusnya sih bisa kan begitu ya. Atau mungkin kepada pihak-pihak lain, atau misalnya di Bareskrim lah, misalnya uji laboratorium forensik gitu ya. Dulu saya pertama sekali juga sampaikan di channel ini, untuk menghindari berbagai kemungkinan-kemungkinan, berbagai dugaan-dugaan, berbagai ibarat-ibarat, berbagai bisa jadi, diteliti secara bersama. Kenapa saya katakan seperti itu? Bila mana nanti Bareskrim nih uji laboratorium forensik, nanti diduga terjadi begini begono, kemungkinan itu ada permainan, kemungkinan ada ini ada itu, bisa jadi seperti ini, bisa jadi seperti itu, kan itu yang kita hindari harusnya, biar tidak ini berlarut-larut. Itu pernah saya sampaikan di awal saya membahas soal polemik ijazah ini sebetulnya. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat atau pernah mendengarkan itu ya. Itu pernah saya sampaikan. Jadi diteliti saja secara bersama, kan bisa terbukalah, biar rakyat tahu realitas sebenarnya seperti apa, faktanya. Ya, faktanya. Kalau misalnya terbukti palsu lah, istilah kata lah, terbuktilah palsu.
ya mau nggak mau ya Pak Jokowi ya harus terima resiko, mau hukuman apa yang diberikan, kan begitu. Tetapi yang saya pribadi nih ya, tapi saya nggak tahu pikiran-pikiran lain. Tapi bagi saya pribadi, ya oke lah, nggak apa-apa lah nggak punya ijazah, yang penting bisa kerja kok, bagus kok kerjanya. Yang ngapain ijazah itu jadi patokan? Karena ijazah itu hanya syarat administratif aja kan. Bayangin coba punya ijazah S2, S3 tapi nggak bisa kerja. Bahaya, lebih bahaya juga kan seperti itu misalnya. Kalau menurut saya pribadi. Tapi yang menjadi hal yang mungkin jadi kacau, kenapa sejak awal tidak jujur, kan begitu? Kenapa harus menutupi lewat permainan-permainan dan seterusnya. Kalau bila mana terbukti palsu, kan begitu. Bila terbukti asli, nah ini tamparan telak kepada pihak-pihak yang menuduh, kepada pihak-pihak yang mungkin sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi, menyebutkan ijazahnya palsu, nggak lulus di DO dan lain-lain. Itu menjadi tamparan keras sekali bagi mereka-mereka yang mengatakan hal-hal seperti itu. Dan kalau mungkin apapun yang terjadi, kalau asli, ya mau tak mau mereka harus siap juga. Ya mungkin ada hukuman atau apa, dihukum saja. Tapi dengan catatan, monggo. Misal ini kan yang paling keras nih pihak Roy Suryo CS ya, mungkin pun banyak juga yang terlibat menyuarakan ijazah palsu ini kan gitu. Tapi yang lebih cenderung kan kita dengar di media-media kan Roy Suryo CS, ada Bung Rismon, ada Dr. Tifa Uji, ada macam-macam banyak lah ya sebetulnya. Jadi ada pihak dari Pak Jokowi, ada Bung Sylvester, ada siapa orang Batak itu yang apa tuh saya lupa namanya. Lalu kemudian ya mungkin para projo-projo ya, mungkin Bang Damanik ya, macam-macam ya, banyak sekali. Monggo uji laboratorium forensik disaksikan dengan kedua belah pihak ini. Pihak penggugat dihadirkan di sana, atau pihak A, pihak B yang saling bentrok ini disatukan di sana, dihadirkan, diteliti bersama. Nanti untuk menjadi pembanding atau ada yang berkenan untuk memberikan ijazah mereka sebagai pembanding, ya oke, nggak masalah untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Tapi itu tadi dihadirkan si A, pihak A dan pihak B, diteliti bersama, adu data, kan begitu ya, adu data, nanti dibuat menjadi pembanding atau apa. Bukan seperti hasil yang kemarin, secepat itu Barreskrim menyatakan bahwa itu asli, identik, itu kan cepat banget gitu ya. Kok cepat banget? Makanya banyak juga yang tidak terima dengan keputusan atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Barreskrim tadi. Oh, diduga ada ini itu. Kemungkinannya menggunakan teknologi ini, kemungkinannya menggunakan apa ini itu dan lain-lain. Oh, bisa jadi Jokowi begini macam-macam ya. Jadi itu yang saya masuk di awal untuk menghindari hal itu. Ya udah, toh juga kita kan sama-sama masyarakat Indonesia, sama-sama rakyat Indonesia. Kalau kita gaduh, bentrok, cekcok hanya perkara kasus soal selembar kertas saja, yang memang sebetulnya penting juga karena kita juga susah payah mencari itu, mendapatkan itu, kan begitu ya. Tapi jangan kemudian itu menjadi alasan biar kita ribut, teman-teman. Jangan itu Indonesia gaduh gara-gara selembar kertas itu. Pak Jokowi juga harusnya, ini menurut saya pribadi, harusnya Pak Jokowi legowo dong. Sebagai sebagai Pak Jokowi mencintai negeri ini, tidak menginginkan rakyat gaduh dan seterusnya, apalagi menjabat selama 10 tahun sebagai presiden. Sebagai seorang negarawan, ayo dong Pak Jokowi, tunjukkan dong, biar rakyat Bapak ini nggak gaduh, biar rakyat Bapak ini nggak cekcok, nggak ribut, saling debat panas dan lain-lain, saling marah-marahan, bantah-bantahan. Ayo dong, karena masih banyak hal-hal lain yang paling penting untuk dibahas demi kemajuan bangsa dan negara ke depannya. Kan begitu seharusnya. Kalau Pak Jokowi memang seorang negarawan sejati tadi.
Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan seperti itu? Omongan Pak Jokowi juga nggak bisa dipegang. Kan begitu. Kenapa kita bilang nggak bisa dipegang omongan Pak Jokowi? Coba kita perhatikan rekam jejaknya. Bahkan video-videonya juga viral itu bahwa nggak bisa dipegang juga omongannya. Banyak yang bilang seperti itu karena sudah jelas-jelas videonya ada. Dulu menyampaikan seperti ini. Tiba-tiba kok dilakukan lagi? Kok jadi begini? Contoh kecil saja lah. Mungkin karena sudah ini kan belum lama nih. Saya akan pulang ke Solo sebagai rakyat biasa. Ngomong cucu bla bla segala macam tuh. Tidak jauh setelah itu pilkada sibuk banget Pak Jokowi ngendorse sana, kampanye sini, mempromosikan ini itu dan lain-lain. Kerap aktif menanggapi perpolitikan di kancah nasional. Kerap menanggapi respon ini itu dan macam-macam. Jadi itu yang membuat masyarakat mungkin jadi gerah gitu ya. Kalau kita lihat Pak Jokowi baik sekali Pak Jokowi, sederhana ya, bicaranya juga lembut, enak didengar ya, meskipun pas ditanya nggak tahu, tanyanya kok saya. Barangkali seperti itu juga. Bagus merakyat ya, ke Papua ya, ke timur ya, jadi macam-macam. Sebetulnya baik sekali. Justru karena kebaikan inilah masyarakat menginginkan Pak Jokowi legowo tunjukkan ijazah tersebut ya. Jadi harapan kita memang kebenaran ini bisa terungkap dengan gamblang. Dan kalau sampai itu benar palsu, ini sangat melukai pendidikan kita teman-teman, sangat mencederai pendidikan Indonesia. Jadi orang berpikirnya ngapain juga kuliah, ngapain sekolah juga, tinggal pesan saja ijazahnya, ciptakan ijazah palsu, kan begitu. Tapi jangan hal itu sampai terjadi. Mungkin kawan-kawan itu sajalah yang dapat saya ucapkan. Saya minta maaf 1000 kali maaf kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tidak bermaksud memprovokasi, apalagi dibilang sebagai bajir atau apalah itu ya. Saya nggak terlibat dalam hal seperti itu. Saya sebagai rakyat biasa masyarakat Indonesia tentu saya punya hak juga untuk berpendapat ya, berkomentar juga ya, menanggapi berbagai situasi yang terjadi saat ini. Tentu sebagai rakyat Indonesia, sebagai rakyat biasa, warga negara Indonesia, tentu saya tidak suka melihat rakyat itu saling ribut-ribut, apalagi rakyat itu gaduh hanya untuk kepentingan-kepentingan lain, kan begitu ya. Apalagi meributkan soal ijazah. Ijazah itu bukan aib, itu kebanggaan. Jadi tolong ditunjukkan. Itu saja, salam dan sampai jumpa.